Ini sorry, aduh saya sebenarnya malas bicara tapi gini, alkohol itu buat saya jadi impulsif. Saya semakin tidak berpikir. Nah dengan keadaan yang baru ini, saya jadi berpikir 2-3 kali ketika melakukan sesuatu mas. Ketika saya berdoa, saya meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk diri saya. Tapi saya nggak pernah tuh doain semua. Dan kenapa enggak ya? Doa untuk semua. Doa yang egois gitu ya kan, kadang kita doa egois ya. Cuman buat diri Mungkin ya, sendiri. doa buat diri sendiri ya. Segampang itu sih mas sebenarnya. Ini Jono beneran WA saya terus kayak tolong tanyain JJ mau ngambil bukunya kapan atau saya ke Pamulang, dia bilang gitu. Ngobrol-ngobrol sama Mas begini tuh banyak nggak taunya ya. Nah menurut Mas Jiji sendiri yang ngejalanin itu, Sebenarnya itu bukan tidak tahu tujuan ya. Saya tidak mau merasa bersalah karena itu memang sangat menyebalkan gitu. Ya. Pada Yes. akhirnya saya memilih untuk nggak apa-apa deh gue aja yang disakitin, yang penting bukan gue yang nyakitin orang gitu. Nah, sore ini kita kumpul di sini untuk sebuah kayaknya reuni kita aja ya, 3 tahun kita ngobrol persis waktu itu 9 Maret 2021. Karena gue ingat waktu itu kita mau merilis podcast itu pas Hari Musik Nasional. Oh iya. Ternyata ada gangguan karena panjangnya 2,5 jam, iya. maka dia baru diposting sehari setelahnya. Begitu juga kita hari ini, kita tadi rencananya sudah set panggung di depan taman yang indah ini, tetapi kita geser ke sini nggak kalah indah sebenarnya. Tapi dari dua hal itu sih insight yang saya dapat, ternyata kita di hadapan alam tuh nggak berkuasa apapun. Kita menyiapkan semuanya, ternyata harus bergeser dan sebagainya. Ya tadi sempat dapat info ya mestinya Di taman itu ada beanbag. ada beanbag kalau kita ngobrol. Dan 3 tahun ini apa yang berubah aja? Lihat sekarang sudah banyak hal yang terupdate ya. Gue dengar dari Olin, udah nggak mengkonsumsi alkohol lagi. Betul? Ini konfirmasi sekaligus. Apa yang menyebabkan JJ pada posisi itu? Apa ya mas ya? Kayaknya saya punya nggak tahu apa mungkin anak saya atau apa ya. Intinya saya seperti ngerasa punya arah apa ya mercusuar yang baru yang ingin saya tuju gitu. Oke. Dan ya alkohol dampaknya luar biasa negatif buat saya ternyata. Ternyata saya kalah mas. Kamu kan kalah sama alam ya. Aku kalah sama alkohol. Oke. Tapi sebenarnya saya juga nggak pengen membahas ini terlalu ini ya. Maksudnya cukup buat diri saya Iya, orang-orang terdekat. Gitu. Tapi yang jelas dampaknya itu ngeri juga ya. Oke. Saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan nggak perlu, kekonyolan-kekonyolan yang nggak perlu sebenarnya. Oke. Tapi perjuangan menuju lepas dari itu tidak mudah pasti. Enggak, gue dirawat di rumah sakit gue mas. Dirawat berapa lama? 4 hari. 4 hari karena Ya itu konsumsi alkohol itu yang mungkin berlebihan di saya atau apa saya nggak tahu ya. Tapi kurang lebih itulah ya. Udah apa? Kayaknya sudah cukup gitu saya mungkin ya untuk yang gitu-gituan mas ya. Oke. Sekarang lebih seneng yang kayak gini aja yang biasa, yang normal lah gitu ya. Yang asik-asik kayak yang santai kayak gini, ngerokok, ngopi. Gitu. Oke. Dan kenormalan JJ sekarang masih berlanjut meskipun tanpa alkohol. Saya lihat kan mau merilis lagu ya. Tadi kita dapat istimewa karena tadi dapat hari-hari musik ya kalau nggak salah Ya, judulnya. Hari-Hari Musik, Itu cerita tentang apa J? Enggak, itu saya main ke rumah Ustadz, ada saya lagi di Tangerang tuh mas. Anaknya dia, nggak tahu dia ngomong ada salsa di hari Selasa gitu. Saya dapat itu, saya kembangkan sendiri aja. Oke. Sesederhana itu sebenarnya. Cuman ya inspirasi dari anak kecil itu ngomong gitu, anak ke Pak Ustadz. Oke. Hari Selasa. Ada salsa di hari Selasa. I see. Dia bilang gitu, saya pikir kok menarik sekali kalimat itu gitu ya. Saya bawa pulang, saya tulis ulang, saya jadikan lagu, gitu aja. Dan untuk lagu-lagu JJ, kalau tadi kita pertama kan Jalan Ninja ya. Ya,
Lalu yang kedua lagunya begini, nadanya begini. Itu tribute to Pak Sapardi itu ya Yes, pasti. almarhum. Terus yang ketiga tadi hari-hari musik. Musik. Dan yang keempat sekilas Sekilas info. info. Semua itu kan bertutur, bercerita. Sebenarnya yang ingin JJ sampaikan dengan syair atau lagu-lagu itu apa sebenarnya? Gak ada mas, saya paling sulit kalau tanya gitu ya. Oke. Karena saya seolah-olah seperti tidak berpikir ketika membuat itu mas. Seolah-olah ya. Mhm. Memang ada lagu-lagu yang tampaknya mengalir terjadi dengan cepat gitu ya. Mhm. Sampai saya berpikir kalau saya jawab pertanyaan mas, Mhm. pasti saya ngarang deh. Pesan Karena itu spontan begitu aja. gitu. Pesan apa ya? Pesan perdamaian mungkin atau pesan-pesan yang positif gitu. Saya rasa saya nggak terlalu memikirkan itu ya. Oke. Nggak terlalu mikirin itu mas. Mhm. Makanya itu tadi kalau saya jawab, Kayak pasti ngarang juga. Pasti ngarang juga. Jadi mendingan ngaku jujur aja, nggak tahu saya nggak ada pesan apa-apa mas. Terserah orang lah mungkin. Ya. Oke. Tapi sampai nempel di benak orang, sampai ada di ingatan orang, itu kan berarti ada sesuatu yang tertransfer ya. Ya. Entah nadanya, entah rimanya. Kalau tadi Selasa, ada salsa di hari Selasa. Dan kita di sini sebenarnya mau merayakan Dies Natalis Fakultas Sastra UGM. Dan kita lagi menaruh pojok sastra ini untuk perpustra ya, untuk membuat mahasiswa atau siapapun yang di sini dekat dengan bacaan-bacaan yang ada. Nah, kalau melihat perjalanan JJ selama ini, apa pengaruh sastra atau pengaruh bacaan untuk pembentukan JJ sampai sejauh ini? Pengaruh sastra Ya, atau buku apa yang JJ ingat atau membawa pengaruh sampai karya atau bacaan gitu Kita ya? mungkin sama mas ya, saya suka sekali sama Rendra, sama Wijituko. W.S. begitu Rendra, ya. Wijituko. Mhm. Membaca buku-buku seperti itu gini mas, saya mengetahui saya bisa menulis. Mhm. Ada perasaan itu di diri saya. Oke. Tapi di satu titik saya tidak tahu apa yang seharusnya saya tulis atau apakah gitu ya. Mhm. Nah itu dibantu dengan buku-buku yang saya baca, sajak-sajak yang saya baca. Pada awalnya kan saya hanya berusaha imitasi ya, Mhm. meniru Meniru idola. ya. Mhm. Tapi akhirnya ke bawah juga di sini gitu. Oke. Paling gitu mas ya, seperti mengarahkan saya gitu ya. Mhm. Mungkin Nah, keterarahan atau ketertarikan ke tadi W.S. Tendra sama Wijitukul, apa pemicunya, J? saya itu kan dipinjemin teman mas. Jadi Dipinjemin teman. Oke. tetangga saya itu di Tangerang itu punya koleksi buku, koleksi CD, teman baik Oke. saya lah banyak. Dipinjemin lah buku-buku itu. Yang nyantol di kepala itu karena berasa relate, real sama saya, nyata sama saya rasanya. Mhm. Dan saya juga merasa kayak saya bisa juga nih gitu loh. Kayaknya ya, ini perasaan saya pribadi aja mas. Oke. Mhm. Bisa juga. Dan itu dituangkan dengan lagu kemudian. Yes, lagu. Dulu sebelum menjadi J Seranti kan ada kelompok musik namanya Stairway to Itu zina. Zina. Itu awal untuk mengekspresikan Ya. kesadaran membaca dan kemudian merasa bisa menulis. Itu kan Siratul Janah nama aslinya tuh. Saiful Jannah, Siratul Janah. Siratul Jannah, oke. Apa tangga ke surga atau apa gitu, itu dapat dari nama apa ya, panti asuhan di Tangerang juga tuh mas. Tapi itu tahun berapa ya itu ya, tahun-tahun kegelapan juga itu mas, saya Oke. banyak lupanya tentang hal-hal itu tahun-tahun segitu. Menyesal, banyak lupa hidup saya, banyak yang lewat begitu saja gitu ya. Oke. Kalau dalam konteks untuk kemudian berkarya yang sekarang JJ lakukan dan tetap masih produktif ya, membuat lagu, membuat album bahkan hampir tiap 2 tahun bahkan setahun sekali gitu ya. Apa yang memicu dan membuat JJ terus bisa melakukan itu? Nah itu juga saya nggak tahu mas, beneran saya merasa saya dalam hidup ini banyak sekali nggak taunya. Jadi seperti apa, mungkin hidup seperti autopilot gitu mas ya. Oke. Kadang saya bertanya-tanya mengenai itu, kenapa saya begini, kenapa saya melakukan itu, untuk apa saya melakukan ini semua. Dan ketika saya dapat jawabannya, katakanlah jawaban atau petunjuk itu ya, saya cenderung saya keep sendiri gitu.
apa ya, malu gitu untuk mengungkapkan kepada orang lain gitu. Enggak, ya ada perasaan itu saya. Oke. Jadi apapun yang didapat lebih diterima sebagai pengalaman personal. Ya, personal banget itu. Termasuk juga kemarin waktu pandemi kan JJ punya keasikan sendiri ya dengan melukis. Sekarang masih jalan? Nah itu dia. Sekarang saya tidak merasakan ada yang terjadi di tubuh saya atau apapun itu. Lumayan lama saya nggak Bersentuhan dengan alat lukis lagi. Nah, 3 hari lalu mungkin terakhir saya buat sketsa oret-oret gitu, tapi itu udah gitu. Itu juga karena ada kebutuhan untuk single. Jadi saya harus membuat gambar gitu. Oke. Tapi kalau enggak sih, enggak, saya lebih suka sekarang bengong main gitar gitu. Nonton FBI Files. Serius? Iya, bagus. Terus ada kesibukan yang berubah nggak setelah sebelumnya kan JJ sangat tergantung dengan alkohol ya. Sekarang kan pasti banyak waktu, lebih sadar ya, lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ada yang berubah dari keseharian rutinitas? Iya. Yang berubah ini, aduh, tapi ini personal juga ya. Saya tanya sama istri saya, nanya sama anak saya, siapa yang lebih galak, mama atau papa? Dia bilang, bapak, tapi dulu. Kalau sekarang mama. Berarti dulu saya itu menyebalkannya luar biasa. Oke. Aduh, udahlah. Ya, jadi teman-teman di sini kalau ada mau bertanya atau mau mengajukan pertanyaan dipersilahkan ya sambil si Gondrong, ada yang dari Gombong, tepuk tangan dari Gombong, 3 jam hujan-hujan menembus. Ini si Gondrong ini siapa namanya? Siap, boleh mau bertanya? Halo, selamat sore Mas JJ. Sore Mas. Perkenalkan nama saya Syam. Ini sebenarnya saya menyampaikan pesan sih dari seorang teman bernama Jono Terbakar. Oke. Katanya Mas JJ mau membeli bukunya. Iya. Dan kapan bisa bertemu, itu aja sih. Terus berikutnya segampang itu sih Mas sebenarnya. Ini Jono beneran WA saya terus kayak tolong tanyain JJ mau ngambil bukunya kapan atau saya ke Pamulang, dia bilang gitu. Terus yang kedua, Jono kan pernah mengumpulkan lirik-liriknya sebagai buku. Apakah Mas JJ juga ada keinginan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Mas JJ yang lain menjadi sebuah buku atau sebuah zin atau apalah yang bisa dalam media cetak dan bisa disebarluaskan oleh orang banyak kayak gitu. Begitu. Terus ini terakhir cuma tambahan sih, BTW Mas JJ hari ini hari ulang tahun saya. Terima kasih. Ini main di kampus saya. Selamat ulang tahun. Ini main di kampus saya, tempat saya berproses selama 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kayak ya terima kasih aja sih intinya saya kayak gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Jono Terbakar ya? Saya pengagum dia juga, karya-karya dia. Waktu itu saya telepon, saya pakai nomor saya pakai HP teman saya karena saya kan nggak punya HP ya, udah berapa lama nggak punya HP. Nggak tahu tiba-tiba suatu hari saya rindu sama dia gitu, sama Jono gitu, nggak ngerti lah gimana. Saya sering mengalami gitu, tiba-tiba kepikiran teman apa, terus saya telepon atau kayak si Arwin gitu, saya telepon gitu ya. Sampaikan ke dia, apa ya Mas ya, saya tunggu sekali di rumah saya. Ke Pamulang ya? Kapan ya, saya nggak pernah ada rencana pasti sih Mas. Tapi kalau dia ke rumah saya sih kayaknya ada-ada aja deh. Nyampe-nyampe aja gitu, ketemu-ketemu aja. Itu ya, yang tadi pertanyaan nomor 2 Yang apa kedua tuh, soal syair ya. Oh iya, belum ya, mungkin ya. Ngerinya apa ya, dicap sastra banget gitu, ntar gue ikut dalam itu lagi. Pergumulan itu, karena kayaknya kalau tongkrongan sastra mengerikan ya Mas ya. Mengerikan kan, waduh itu ngeri banget. Saya kayak nggak berani Mas, belum inilah. Kalau saya lihat-lihat dari ya kadang-kadang misalnya musik gitu ya, yang ini seni rupa, ini sastra. Wah sastra paling ajaib lah, anak-anak sastra menurut saya. Ajaib-ajaib gitu kelakuannya. Berarti kita manggung di tempat ajaib nih, karena anak sastra ini. Ada kodok nih nyanyi. Yang ketiga, itu tadi ulang tahun udah Yang 3 ulang tahun. Itu Mas mungkin. Mas Syam. Syam. Oke. Terima kasih Mas Syam. Ada yang mau tanya lagi? Ini Mbak yang di depan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri. Mau nanya ke Mas JJ nih. Tadi kan
ngobrol-ngobrol sama Mas begini tuh banyak nggak taunya ya. Banyak maksudnya ngejalanin kehidupannya tuh banyak ya udah ngalir aja gitu. Dan mungkin aku dan beberapa teman-teman juga merasakan kayak gitu, kayak hidupnya tuh sebenarnya jalan aja, nggak tahu juga gitu. Gimana menurut Mas Jeje yang menjalani kehidupan yang kayak gitu? Menurut sebagian orang tuh seringkali dibilang nggak jelas gitu, karena kita nggak tahu tujuan hidupnya gitu. Nggak, kalau ditanyain ini nggak tahu ya udah ngalir aja gitu. Nah menurut Mas Jeje sendiri yang ngejalanin itu? Sebenarnya itu bukan tidak tahu tujuan ya, atau tidak tahu mengapa kita dilahirkan. Itu kan ada pertanyaan seperti itu muncul di usia-usia tertentu gitu Mas ya. Kita pertanyaan eksistensial seperti itu ya. Artinya mungkin saya terlalu banyak bertanya, terlalu banyak mengkritisi diri sendiri. Kayak misalnya tadi Mas Syam, kenapa nggak dibuatin buku? Emang apa mesti buat Mas? Iya, kayak emang ngapain, biar apa gitu. Ini Mas Wisnu buatin saya saya ada buku sama Mas Wisnu gitu ya. Kan saya tanya waktu itu, Mas, lu mah gila, kenapa gue yang jadi buku ya gitu kan. Karena saya merasa, ya itu Mbak, kalau ada, ya kita mengalir gitu ya, tapi nggak yang benar-benar lost, kita tanpa berpikir apapun gitu ya. Pasti ada titik-titik di mana kita mempertanyakan entah diri sendiri atau mempertanyakan banyak hal gitu. Dan itu yang saya rasa itu mungkin harus ada di setiap orang ya. Pertanyaan eksistensial seperti itu gitu ya. Seperti itu mungkin Mbak. Terima kasih. Saya rasa saya hanya nggak mau mengkhianati hati nurani saya. Oke. Saya tahu persis ketika saya berbuat, oke, yang ini salah. Aduh salah banget lagi, nangis. Yang ini oke, saya benar. Itu saya hanya mengandalkan apa sih Mas? Seperti di hati nurani ada kompas mengarahkan kita yang ya. ke hal-hal baik itu ke itu tadi saya bilang mengarahkan ke semacam mercusuar batin gitu atau apa gitu. Yang itu baik gitu. Oke. Saya mengandalkan itu karena kalau belajar juga, misalnya saya kasih contoh ya, saya suka sekali sama lagu Saung Jabu Hiu. Hiyo, oke. Itu kan liriknya dahsyat sekali. Dan itu saya pegang ya, bahwa ya benar saya nggak mau bicara yang saya nggak tahu. Saya nggak mau ikut-ikutan sekedar ikut. Saya nggak mau melukai dengan sengaja, melukai orang lain atau berbuat apapun gitu, karena sepengalaman saya bersalah itu kepada orang lain itu beban berat sekali. Terutama ketika kita belum dibukakan pintu maaf gitu Mas ya. Itu berat, mengganggu gitu. Hal-hal seperti itulah. Hiyo, ada yang tahu lagu Hiyo? Aku tak mau mengkhianati hati nurani. Nah, itu yang terakhirnya itu. Terlibat segala macam omong kosong. Nah, aku hanya mau. Aku hanya perlu gitu. Ya, oke. Itu Hiyo. Yang jadi panduan untuk meskipun Salah hidup satu kayak ya. lost aja ya. Tapi ada yang menjadi pegangan itu hati nurani Ada sesuatu tadi. yang saya pegang gitu ya, dan tampaknya sulit untuk saya rumuskan seperti ini gitu kepada orang-orang saya cerita gitu ya. Oke. Karena saya banyak hal yang mungkin saya keep Personal. untuk diri saya sendiri gitu. Mungkin seperti itu Mas. Oke. Thank you Putri Syam. Ada yang mau tanya lagi? Belakang tadi? Enggak? Yang dari Gombong tadi mana? Ceritanya gimana sampai di sini tadi Gombong? Oke, kalau semua di keep personal, banyak hal kan sekarang artis atau orang-orang yang dianggap pesohor itu kan justru mengumbar itu ya, J. Dan itu kan kayak addicted ya. Itu mungkin alkohol yang lain tuh. Nah, JJ menghindari itu bagaimana? Menghindari supaya tidak terekspos hal yang sifatnya personal, ya itu buat gua aja sih, keep gitu ya. Lo kan bisa menyebut tidak memilah. Iya, begini. Ini sorry, aduh saya sebenarnya malas bicara itu begini. Alkohol itu buat saya jadi impulsif. Saya semakin tidak berpikir. Nah dengan keadaan yang baru ini, saya jadi berpikir 2-3 kali ketika makan sesuatu Mas. Itu aja sih sebenarnya. Jangan oversharing, hal-hal seperti itu saya rada menahan ya untuk melakukan itu ya. Ada hal-hal yang seperti seperti mimpi gitu, cita-cita gitu. Kadang-kadang
Kalau itu kita ceritakan ke orang lain dibunuh loh. Ini Dipatahkan loh oleh dunia. cerita-ceritanya. Makanya banyak hal yang saya keep. Entah buat saya sendiri atau buat orang terdekat saya gitu. Saya baru bisa cerita di ruang-ruang kecil, ruang privat. Seperti itu. Ya, Mas. ya. Dan ruang itu sebenarnya sangat terbatas ya. Dan nggak punya kesempatan untuk terekspos juga kan. Ya, ya. Tapi di antara situasi yang kemarin rumit itu ya, JJ mengalami situasi, pesan buat anak-anak muda yang sekarang dalam posisi mencari diri ya. Kan orang mencari itu biasanya kan nabrak sana nabrak sini ya. Itu gimana J kalau menurut lo? Benar tuh. Jadi apa ya? Saya rasa orang itu di titik-titik tertentu harus ada achievement tertentu ya. Harus ada apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab tentang siapa aku, mengapa aku dilahirkan, apa fungsiku di dunia ini gitu. Dan itu memang jadi saya ngerasa sekitar itu beresonansi dengan Diri di diri dalam. gitu. Kalau kita benar memang ingin mencari, itu pasti ya di suatu saat akan ketemu, dan proses nabrak-nabrak itu malah yang itu sangat anak Seru. muda sekali. Ya kan, yang udah tahu tembok tabrak aja gitu. Sangat itu ya, saya juga ini ya, kalau nabrak-nabrak itu mungkin kelewat sering saya Mas. Jadi itu, tapi ya pasti ketemu kalau saya rasa kalau ini Main ya. ada ini itu beresonansi dengan ini sekitar semua. Kita dibantu gitu. Jadi kalau Mas tadi kita ditakutkan oleh alam gitu ya. Ya. Kita juga dibantu sebenarnya Oleh alam. Oleh alam mengenali Asal diri kita dengar sendiri. ya. Ada teman yang bilang saya sekarang lagi berkenalan dengan diri saya lagi. Wah gitu. Teman Jogja biasa. Ngomongnya gitu. Oh gitu ya Mas, iya. Udahlah gitu-gitu. Ya, tapi mungkin benar. Ya, saya juga proses berkenalan dengan diri sendiri sekarang lagi gitu. Mungkin aja saya jadi orang yang baru sekarang atau apa gitu. Oke. Jadi ada tahap-tahap di mana mengenal siapa saya dan kenapa saya Mengenal ada di siapa sini. saya, ketemu jawabannya runtuh. Oke. Cari-cari sini-sini ya akhirnya ketemu satu yang oke, saya mengerti gitulah kurang lebih. Seperti itu Mas. Ya, ya. Dan fase di mana kemudian JJ mengenal diri sendiri ini tadi kan di luar pengaruh alkohol tadi kan berpikir 2-3 kali lagi. Yes. Artinya tidak reaktif dong ya, menjadi Kenapa? lebih responsif, tidak reaktif. Enggak. Lebih tenang. Iya, itu yang diprotes teman-teman saya. Karena nggak impulsif lagi. Nggak impulsif lagi, nggak spontan lagi katanya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kalau ada nggak spontan lagi langsung jawab. tuh. Uhuy. Oh iya ya. Itulah apa. Ya kalau nggak spontan itu banyak teman-teman protes juga. Tapi saya nggak apa-apa lah. Ya. Saya lebih menikmati yang seperti sekarang ini gitu ya. JJ yang baru. Lebih, ya saya nggak bilang saya yang baru ya, mungkin saya yang lebih berkembang atau transformasi menjadi apa, saya nggak tahu ya. Tapi itu saya ada momen-momen di mana itu Mas, saya berhadapan dengan orang gitu ya, di kepala saya ada sesuatu yang ingin saya katakan gitu ya, Oke. dan itu saya tahu kalau dulu pasti saya langsung ngomong cuk. Oke. Sekarang saya mikir kalau saya ngomong gini ntar dia salah nangkep, waduh. Oke. Nah hal-hal seperti itu Mhm. lebih ditekan lagi Mas. Ya. Lebih apa ya, mengendap dulu ya. Mengendap dulu bentar Baru dulu, kemudian diam direspon. aja. Menjadi lebih diam saja. Saya sekarang lebih senang diam, Oke. ngedengerin orang gitu ya. Kalau ngomong juga pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan ini kerasa sekarang lebih susah ngajak ngobrol JJ dibanding sebelumnya kan. Belum ya? Sebelumnya apa aja dikomentarin, tapi sekarang Wah, Pak, transformasi JJ menjadi lebih tenang. Kalau bahasa Jawa itu lebih menep ya. Menep tuh apa Mas? Menep itu lebih apa ya? Lebih apa itu? Menep itu apa ya? Mengendap. Mengendap ya. Mengendap. Mengendap. Jadi ada dua perbedaan. Ketika kita menghadapi situasi, kita reaktif dan responsif. Beda tuh. Iya. Nah, JJ yang sekarang yang gue lihat, mungkin penilaian gue keliru. Ini lebih responsif. Kalau sebelumnya reaktif. Parah. Jadi dicolek sebentar langsung jeder gitu. Sekarang colek sebentar, ini siapa yang nyolek? Kalau gue apakah respon aku gimana? harus merespon dia? Bentar saya mikir dulu ya kayak gitu-gitu. Iya, itu terjadi. Terjadi. Dan Mas. itu dirasakan oleh Koko bahwa papanya yang dulu lebih galak dibanding papa yang sekarang. Galak. Kalau dulu nggak tahu ya, saya dipersepsikan galak sama anak saya. Padahal kayak enggak deh. Tapi ya itu anak nggak bisa bohong ya. Oke. Kayak gitu. Sekarang Lebih lebih jujur. lebih tenang gitu. Enak.
Di sini ada yang punya pengalaman nonton JJ manggung sebelum pertobatan Sam yang lalu dibanding yang hari ini? Ada? Ada yang berbeda menurut Nusyam? Anteng aja. Anteng ya. Oke. Dan Iya, itu bener. itu dengan kesadaran JJ melakukan itu. Iya, akhirnya saya sadar itu Mas bahwa karena gini, saya banyak sekali melakukan hal-hal konyol nggak perlu gitu, yang membuat saya merasa bersalah atau malu seperti itu. Maka jadi beban tadi karena Jadi bersalah. beban. Nah, sekarang saya enggak, Mhm. lebih ini aja, lebih apa? Tunggu dulu, lihat dulu gitu, amati Oke. dulu, amati tiru modif. Oh itu bukan ya, Itu lain lagi kalau itu. itu aja. Tapi reaksinya menjadi lebih tertata atau responnya lebih pelan ya untuk nggak takut ketinggalan, Je. Gimana Mas? Ya kan di dunia sekarang itu kan orang pengen sekali cepat melakukan sesuatu terhadap apa dia ingin melakukan apa reaksi atas itu gitu. Saya nggak begitu tertarik dengan orang-orang cepat itu. Saya tidak pakai handphone. Oke. Saya mengurang, saya hampir 0% tidak main sosmed. Baca berita saya tidak pernah. tidak ada ketertarikan yang luar biasa Intens gitu. gitu ya? Intens nggak ada, jadi saya nggak takut untuk melambat sih Mas mungkin ya. Untuk sunyi sebentar, diam sebentar, melambat sebentar, merenung sebentar. Itu malah saya rasa orang-orang yang cepat itu malah Membutuhkan itu. mungkin butuh kelambatan, I see. mungkin ya. Karena itu kan juga orang-orang cepat itu kadang-kadang mungkin ya itu mereka hidupnya autopilot, mungkin ya. Jalan aja terus. Begitu banyak kesibukan sehingga mungkin kita lupa bertanya. Apapun itu yang menyangkut kedirian gitu ya. Ya itu jadi saya lebih suka melambat. Oke. Dan sekarang Dan seneng rasanya Mas. Enak loh nggak punya handphone gitu. nggak main sosmed, terlalu intens. Saya tidak diberondong dengan informasi yang tidak saya perlukan. Oke. Mengontrol informasi yang masuk. Iya, gitu-gitu. Saya lihat itu aja kalau baca berita gitu yang ini aja. Atau apapun itu, mengontrol. Oke. Nah ini sharing aja pengalamanku lihat JJ sekarang dan yang sebelumnya. Persis kayak Syam, ini lebih kontemplatif tadi. Tadi suasananya saya lebih banyak memejamkan mata tadi. Karena kemudian meresapi kata-katanya dan JJ membawakannya dengan lebih tenang juga. Ya. Tidak sangat hingar-bingar seperti sebelumnya juga. Kalau menurut orang terdekat ya, itu juga karya saya pada akhirnya berubah kan akhirnya saya ada perubahan lah ya. Saya tidak marah-marah lagi atau mungkin protes atau apa yang hal-hal seperti itu. Oke. Nggak apa-apa juga sih, mungkin itu perjalanan Fase gitu ya. fase kesenian saya, perjalanan kesenian saya atau perjalanan kehidupan saya mungkin seperti itu. Nggak apa-apa. Dan semua resiko yang kemungkinan akan timbul karena itu JJ terima. Terima aja nggak apa-apa. Ya pada dasarnya saya merasa hidup baik sekali sama saya. Musik baik sekali sama saya. Oke. Itu bersyukur. Oke. Dan syukur itu diungkapkan dengan JJ yang baru ini. Ya mungkin gitu Mas. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Mumpung JJ ada di sini. Kalau nggak ada kita akan closing karena udah mau maghrib juga. Ada dua, ini oke silakan. Iya, terima kasih. Saya Ainun. Mungkin mau merespon aja ya, Mas JJ ya. Iya Mbak. Banyak hal dari tadi ya saya simak, sangat filosofis. Waduh. Bahasanya, kata-katanya. Jadi kayak, wah, Mas JJ ini jadi orang lain menurut saya. Menurut saya ya Mas ya. Tapi ya siapa tahu juga ya inilah Mas JJ sebenarnya gitu. Iya mungkin. Mungkin seperti itu. Nah mungkin saya sepakat juga dengan tadi kata-kata, saya tidak mau merasa bersalah karena itu memang sangat menyebalkan gitu. Ya. Dan saya juga udah
kayaknya saya juga punya ketakutan itu sih, merasa menyesal, bersalah itu sangat amat tidak ingin saya rasakan karena nggak nyaman. Pada akhirnya saya memilih untuk nggak apa-apa deh gue aja yang disakitin, yang penting bukan gue yang nyakitin orang gitu. Karena rasa bersalah itu yang saya hindari. Jadi secara tidak langsung saya mengorbankan diri saya untuk ya udah, kamu jadi korban misal di dalam relasi, dihianati, dikecewakan dan sebagainya. Tapi dari situ saya plong karena setidaknya saya tidak berhutang maaf gitu dengan orang lain gitu. Mungkin Mas JJ mau respon, terima kasih. Oh iya, itu Mbak apa? Mbaknya lebih senang apa ketimbang tadi merasa Nggak apa-apa, misal di dalam relasi, misal relasi hubungan disakiti iya, gitu ya? gitu. Nggak apa-apa deh saya disakiti, yang penting saya nggak nyesel karena saya nyakitin orang, karena itu nggak enak banget. Gini, kalau karena perasaan disakiti lantas menciptakan sebuah karya atau apa ya responnya, itu saya pernah melakukan ya. Tapi kalau saya merasa bersalah sama orang, nggak ada hal lain yang saya pikirkan kecuali aduh gue mesti minta maaf nih, kalau nggak hidup saya seperti selalu ada kerikil di sepanjang perjalanan dan itu menyebalkan. Mendingan batu gede dibanding kerikil banyak, itu menyebalkan sekali. Iya, mau respon juga tadi lagunya Mas JJ yang baru. Aku juga ngerasain feel-nya beda banget dengan lagu-lagu sebelumnya. Dan kalimat terakhir yang diulang-ulang itu saya mau tahu aja alasan Mas JJ apa yang itu kan doa di agama Buddha ya setahu Ya, saya. Mbak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan itu yang diulang-ulang. Reasonnya apa Mas? Itu menyentuh saya doa itu. Karena begini, sampai saya itu sampai umurnya katakanlah belasan gitu Mas ya. Ketika saya berdoa, saya meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk diri saya. Lantas saya berdoa untuk orang tua saya, untuk adik-adik saya gitu ya. Tapi saya nggak pernah tuh doain semua. Dan kenapa enggak ya? Doa untuk semua, kenapa enggak ya itu doa yang ini Mbak ya, pas sangat menyentuh saya bahwa iya ya kita tuh nggak boleh bahagia sendirian. Gitu ya, sejahtera sendirian, senang sendirian. Ya, kenapa tidak dibagikan itu kebahagiaan itu kepada orang lain, dan kenapa kita doa yang egois gitu ya, kan kadang kita doa egois ya. Cuman buat Mungkin diri ya, sendiri. doa buat diri sendiri ya, mungkin ya. Kalau yang lain, kalau kita udah bisa itu ya itu baik. Saya rasa, dan itu seperti jadi mantra gitu kalau diulang-ulang ya. Benar, Seperti orang apa Mas, novena, merapal doa ya. Itu alasannya Mbak. Dia berbekas sekali di hati saya. Mungkin Gitu. saya salah satu orang yang bangga melihat Mas JJ hari ini. Terima kasih udah sejauh Dan ini. Oke, ya. Bersamaan dengan ajakan doa dari Musola dan Masjid, kita tutup obrolan kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang hadir di sini di tengah hujan yang deras, dan terutama untuk JJ yang mau Sama-sama, sharing di Mas. sini dan ditandai dengan perubahan yang mungkin kita mengenali ya, satu dua yang lain yang JJ lebih responsif, tidak reaktif, lebih tenang, berpikir 2-3 kali, dan membuat saya juga kesulitan untuk ngajak ngobrol JJ sekarang. Tapi itulah transformasi orang bisa dengan cara macam-macam, dan kesempatan buat teman-teman sekarang untuk menemukan saat bertransformasi di mana dan kapan. JJ. siap Mas. Terima kasih J sekali lagi. Sama-sama Mas. Tepuk tangan Begini. sekali lagi buat JJ yang sudah menghibur kita di sore hari ini dengan nyanyian dan percakapannya. Sama-sama, terima kasih teman-teman semua.